Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang paling utama yang harus kita jaga di atas jalan takwa. Dan takwa yang terbaik adalah di atas akidah yang lurus, dan salah satu cabang dari ilmu akidah adalah tauhid. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan kitab namanya kitab tauhid yang mana menunjukkan isinya adalah tentang tauhid, dan kita sampai pada bab yang ke-35 yaitu tentang sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sabar terhadap takdir Allah termasuk bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang memahami benar bagaimana proses takdir itu ditulis 50.000 tahun sebelum dicipta apapun, Allah pertama kali mencipta pena, dan pena itu kemudian diperintahkan untuk menulis uktub, tulisan. Pena itu pun bertanya, "Ma aktub, apa yang harus aku tulis?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tulis semua hal." Dari awal penciptaan sampai terakhir. Maka pena itu pun menulis di atas lembaran yang sangat besar. Itu yang kemudian kita kenal dengan lauhun, lembaran. Kemudian disimpan di bawah arsy Allah. Itu yang kemudian disebut dengan mahfud. Maka itu yang kita sebut lauhul mahfud. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua apa yang terjadi di dunia ini, apapun itu, apakah yang berkaitan dengan manusia, apakah yang berkaitan dengan binatang, bahkan berkaitan dengan tumbuhan, jatuhnya daun, tidak lain tidak bukan juga sudah tertulis di situ semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah mengungguli kita dari sisi ilmu dan dari sisi kehendak. Bagaimana Allah sudah menulis semua itu di sana dan kita kantun ngelampahi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu takdir kita apa, maka sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengikhtiarkan yang terbaik agar dimudahkan ke jalan yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Quran surat At-Taghabun ayat 11 dicantumkan oleh penulis kitab ini yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Beliau menyebutkan yaitu Quran surat At-Taghabun ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada sesuatu musibah apapun yang menimpa seorang hamba kecuali semua atas izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengkonfirmasi bahwasannya apapun yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini, semua atas izin Allah. Tidak ada yang luput dari izin Allah. Makanya ketika ada orang yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil, maka ketika itu dinafikan kehendak Allah, maka itu sebuah perkataan yang keliru. Tapi ketika orang yang mengatakan dengan meyakini bahwasanya ketika kita mengusahakan yang baik, kita akan menghasilkan yang baik atas izin Allah tentunya, maka di situ dia masih menjadi orang beriman yang berakidah yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Qamah menjelaskan bahwa ayat di atas berbicara tentang seorang yang ditimpa musibah, lantas dia sadar bahwa musibah itu datang dari Allah, maka dia pun rela dan pasrah. Sehingga kehidupan seorang mukmin itu terpaut pada dua hal, yaitu ketika itu dapat musibah maka dia bersabar, ketika dapat kenikmatan, kebaikan, maka dia bersyukur. Dan dua-duanya baik. Jadi muslim yang kaya yang bersyukur niku baik. Jadi muslim yang miskin yang bersabar niku baik. Bahkan kalau mungkin bisa dan itu jauh lebih baik, yaitu jadi muslim yang miskin tapi bersyukur. Wah, niku sing paling angel. Lah apa ya enek Mas? Enten Abu Kilabah, seorang ulama dari kalangan tabi'in, jadi sahabat tabi'in. Beliau di akhir hayatnya mendapati situasi politik yang sedang berjalan tidak baik-baik saja. Terjadi pertempuran sesama kaum muslimin, dan beliau sebagai seorang ulama, beliau memilih untuk mengasingkan diri di perbatasan Mesir. Di sana beliau mendirikan tenda dengan putranya dalam kondisi sakit, tertimpa sakit kusta sampai hilang tangan dan kakinya.
dan di dalam tenda beliau berdua dengan putranya, setiap hari dia cuma mengatakan, Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya. Ya Allah, wariskan, ajarkan agar aku setiap hari bersyukur atas nikmat yang engkau berikan kepadaku. Dan beliau ketika mengucapkan itu, putranya sedang keluar dalam rangka untuk mencari kebutuhan bapaknya. Lalu ada seorang tentara perbatasan yang nginguk, tentara perbatasan yang memantau. Barangkali itu tenda musuh, maka diinguk, diintip. Dan terlihat orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, minta bersyukur pada Allah. Dan dia pun penasaran, ki wong iki meh syukur-syukur apa? Omahe adoh sangka menungso, ning jerone ra enek apa-apa, bahkan kaki tangan tidak ada juga. Maka dia pun memberanikan diri mengucapkan salam dan masuk dan bertanya, wahai Bapak, wahai hamba Allah, saya penasaran dengan apa yang jenengan lakukan. Kenapa kok jenengan terus-terusan bersyukur seperti ini, padahal kondisi jenengan seperti ini? Maka kata Abu Kilabah, aku ngene iki ya. Bahkan nek umpama gunung itu diblekke, umpama laut kuwi digrujukke kabeh ning aku, selama aku masih punya lidah yang tak gunakan untuk mengucap nama Allah, bersyukur kepada Allah, maka aku tetap akan bersyukur. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini potret ya, bagaimana dalam kondisi kurang yang sangat kurang, Abu Kilabah memilih untuk bersyukur, tidak lagi bersabar tapi bersyukur. Nah, niku putune sinten ayo. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Alqamah. Kemudian diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, isnatani finnasi huma bihim kufrun. Ada dua perkara yang masih dikerjakan oleh manusia padahal keduanya adalah perkara kekufuran. Yang pertama at-ta'nu fin nasab, yaitu mencaci maki nasab orang lain. Oh kowe anake kae to, si kae. Nah, seolah-olah nggih nasab yang jelek itu atau keturunan dari orang jelek itu bisa dirubah, tidak bisa. Ikrimah bin Abi Jahal, putra Abu Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal selalu mengajak bapaknya untuk masuk Islam, tapi bapaknya tidak pernah mau. Maka ketika terjadi medan perang, terjadi peperangan, maka Ikrimah yang dia cari pertama kali adalah bapaknya, dijak gelut. Tapi Pak, Bu, bukan berarti kemudian karena bapaknya ini orang kafir, orang musyrik, bahkan orang yang memerangi Nabi, lalu beliau kemudian no aku rasa nganggo jenenge Pak Kumboten, ya tetap dipampang, tetap dipakai namanya. Makanya beliau dikenal dengan nama ya Ikrimah bin Abi Jahal, bukan bin yang lain, bukan digentos. Makanya orang-orang yang mencela nasab orang lain disebutkan sebagai perkara yang masuk dalam wilayah kekufuran. Kufur dalam hal apa? Mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wong takdir tidak ada yang tahu. Kita niku lahir dari siapa tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa milih gitu. Mau memilih mungkin ya udah pengen lahir dari putrane presiden ngoten yakni gitu. Tapi kan tidak bisa. Maka terlahir dari siapapun, maka itu yang kita syukuri. Sehingga siapapun, punya orang tua siapapun, tidak boleh dihina. Oh kowe anake wong ora genah kae to. Tidak boleh, Pak, Bu. Nggih. Makanya Ikrimah itu tidak pernah dihina karena lahir dari anaknya Abu Jahal. Itulah akhlak yang dicontohkan Nabi SAW kepada para sahabatnya. Kemudian berikutnya yang kedua, wan niyahatu alal mayyit, yaitu meratapi orang yang mati. Meratapi niku pripun? Meratapi niku sing paling pertama, sing paling ringan, nangis-nangis ra mandeg-mandeg, ra trimo nek garwane napa putrane sedo. Niku. Kemudian nanti di level di atasnya. Jadi nangis itu bukan berarti tidak boleh. Tapi kemudian dia seolah-olah menolak kejadian itu, maka itu yang tidak boleh. Walaupun mau nangis itu. Nah, kemudian yang kedua, dia menyobek-nyobek pakaian, memukul-mukul dirinya. Bahkan ada sebagian orang yang di kultur sukunya, kalau suaminya meninggal, istrinya harus potong jari, ya, itu kayak gitu-gitu, tidak boleh dalam Islam. Termasuk ngapunten, ada sebagian orang yang kemudian kalau keluarganya meninggal, maka di tempat itu atau di suku itu bersepakat pakaiannya harus gelap-gelap terus gitu. Selama sekian lama, itu tidak boleh kayak gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
itu semua bentuk niyahah, dan niyahah yang paling buruk itu dicontohkan oleh orang-orang Syiah. Bagaimana kemudian dia bersedih atas matinya Imam Husain radhiyallahu an, tapi dengan cara menganiaya dirinya pada tanggal 10 Muharram dan dilakukan setiap tahun. Nah, ten Indonesia niku umum ngangge tangan, dipukul-pukul ten dodo ten sirah gitu. Tapi nek ten luar niku mulai ngangge alat-alat rantai dipecut-pecut keten geger, mengke lading ditutuk-tutuk kene bathuk, sok-sok nggih golok niku dibabit keten geger gitu. Dan mereka punya keyakinan makin banyak darah menetes, maka ganjarannya makin gede. Terus kaya kurban, idul kurban ngoten niku. Padahal sebenarnya tidak ada kayak gitu. Dan Nabi enggak pernah mencontohkan. Dan mungkin saya pernah ceritakan tentang iki nggih, bagaimana bapaknya Husain yaitu Ali bin Abi Thalib niku nggih mati terbunuh, meninggal terbunuh. Itu Husain juga enggak pernah sama Hasan itu kemudian yo Mas yo awake dhewe ditutuk-tutuk nganggo lading yo gegere apa bathuke, mboten pernah, mboten nate. Maka seorang muslim harus paham bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah itu bukan ajaran Islam, dan Islam tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Yang ada justru sebaliknya, Nabi SAW melarang orang itu meratapi mayit. Niki persis sama bab tentang kuburan. Nabi melarang gawe napa? Kuburan dikijing. Nah, malah wong sing ngaku putune Nabi kuburane dikijing. Nabi melarang kuburan itu dikai lampu, malah wong sing ngaku putune Nabi kuburane dikai lampu. Nabi melarang kuburan itu dikai tempat kumpul-kumpul, wala taj'alu qabri idan, jangan kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, malah sing ngaku putune malah dirayake ben taun, disebut haul. Maka yang seperti ini bertentangan dengan datuknya, maka jelas itu keliru. Jelas itu keliru. Mbok sing teko wong sak yuta men keliru niku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam yang benar, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, ini sudah dinaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bada'al Islamu gharibun wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu pas datang pertama sama manusia pada zaman itu dianggap aneh, dan nanti ketika akhir zaman akan dianggap aneh atau asing lagi oleh manusia karena enggak banyak orang yang berpegang pada Islam yang benar. Fatuba lil ghuraba, maka bergembiralah, bersukacitalah orang-orang yang dianggap orang-orang asing, orang-orang yang dianggap orang-orang aneh tapi berpegang pada Quran dan Sunnah. Itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis marfu dari Ibnu Mas'ud, laisa minna man darabal hudud, bukan termasuk golongan kami orang yang ketika ditimpa musibah memukul-mukul pipi. Nah, atau orang-orang Syiah itu tidak seperti itu. Wasakol juyub, dan kemudian merobek-robek baju, kerah baju. Wada'a bidakwatil jahiliyah, bengok-bengok rakaru-karuan kayak orang jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari Muslim, jadi sahih 2 kali. Muttafaqun alaih. Kemudian Anas bin Malik menuturkan bahasanya Nabi SAW bersabda, idza aradallahu bi abdihil khaira ajjala lahul uqubah fid dunya. Allah itu kalau menginginkan kebaikan pada seorang hamba, nah dicirikan hamba itu bertakwa. Kalau ada orang Islam kok sholat, itu hamba yang bertakwa. Nah, maka di sini dikatakan kalau Allah menginginkan kebaikan pada hamba itu, ajjala lahul uqubah fid dunya, maka Allah segerakan apa? Iqab, hukuman di dunia. Ben pripun benten akhirat mboten sah ngrasake napa-napa. Pramila kok enten wong rajin salat malah lara kanker, niku berarti Allah mencintai orang itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nggih, bukan kemudian selalu nek lara terus dicandhaki iki berarti adab, mboten. Tinggal bagaimana amaliyahnya. Oh, iki seorang anak yang berbakti, rajin salat, rajin ngaji, bahkan ustadz TPA, ustadzah TPA, wong sabar santun kok gerah, masya Allah, niki berarti dicintai Allah. Ngoten caranya ndak ini. Tapi nek niki wong ora tau salat, karo wong tuane kurang ajar, dina-dina mendem gitu kan, kok lara ya wis, ya kuwi adab ning donya sok mben nggih dikei gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, wa idza arada bi abdihi syarr amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Kalau Allah menginginkan keburukan pada seorang hamba, maka Allah tahan itu adabnya. Allah tahan adabnya karena dia berdosa. Nah, ini yang kita sebut dengan istidrat. Sampai nanti hari kiamat datang.
tukang mendem sugih, tukang main sugih, tukang nopo pokoke sing elek-elek tapi kok uripe enak gitu kan. Makanya saya selalu katakan jangan pernah bandingkan hidayah dengan dunia. Kok misal jenengan rajin sholat, terus enten piyai mboten nate sholat kok sugih, nek aku tak melu ra sholat. Ampun. Karena yang namanya kekayaan dunia tidak bisa menjadikan parameter sebagai kebenaran jalan hidup boten. Wong sugih niku kathah, ning kathah sing keblinger. Pramila ndak selalu kemudian nggih sugih itu menjadi indikasi kebaikan. Nek sugih niku menjadi indikasi kebaikan, wong sing paling baik kudune niku korun. Tapi faktane korun nggih mendelep ten bumi. Dan ini sering saya ulang-ulang. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika jenengan hari ini udah rajin sholat, rajin dzikir, wirid, rajin ngaji, tentangga nggih sae kok ya delalah cekek ra dedet itu kan bismillah mboten napa-napa. Mboten napa-napa berarti mungkin mboten kok kayak ditakoki. Kan pitakonan enten sekawan salah setunggale dapat harta dari mana dan dihabiskan kemana. Dadi nek jenengan tekoki entuk bondo kok ngendi Pak? Mboten gadah ngono. Nek pun mboten gadah ya ora mungkin ditekoki ditekke ning ndi Pak. Tapi nek ditekeh entuk kok ngendi Pak? Korupsi. Ditekke nggo apa Pak? Gini lah, cetha malane. Soale ten niku mungkin mboten saged ngapusi. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi kalau kita melihat musibah pada kaum muslimin, jenengan harus lihat orangnya, jangan langsung lihat musibahnya. Wis pokoke musibah iki berarti wong elek mboten nggih. Maka jenengan harus lihat orangnya. Nek orangnya ini orang bertakwa, orang baik, dikenal santun, dikenal soleh gitu kan, maka itu tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis lain mengatakan dengan kalimat yang serupa, inna idomal jaza ma'a idomil bala. Sesungguhnya pahala terbesar, teragung itu akan linier dengan cobaan yang berat. Ning niki amun disuwun, mungkin jenengan mireng, berarti nek cobane iki angel berarti pahalane gede. Mulai sesuk aku ndongane ora njaluk rezeki, njaluk lara. Nah, ampun. Jadi cobaan yang Allah berikan itu sudah ditakar jenengan insya Allah akan mampu menahannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dengan catatan tadi sabar syukur. Pilihannya nggih namung niku. Tapi jangan disuwun, jangan diminta. Karena nanti kalau kemudian niku diminta, kuatirnya enggak sanggup, kita yang minta. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inna idomal jaza ma idomil bala. Besarnya balasan pahala ganjaran linier dengan besarnya cobaan. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai satu kaum, maka ibtalahu, maka Allah akan mencobanya. Jadi tes. Pripun Pak Taufik? Oh saged nggih. Kula wangsuli nggih. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu. Dan Allah ketika mencintai satu kaum, maka Allah akan kasih cobaan. Berarti nek kaum berarti kan semua, bukan cuma satu atau dua. Faman rodiya, barang siapa yang ridho, falahu ridho. Jadi nek sekampung dikai cobaan, misal kampung mriki niki ahli salat semua, ahli Quran semua, enggak ada yang enggak bisa baca Quran, semua bisa dari yang paling muda sampai yang paling tua. Bahkan mungkin rata-rata punya hafalan Quran, raketan surat-surat pendek gitu kan. Nah, kok dicoba misal, maka itu bukan bala. Itu adalah tanda cinta. Nah niki wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu. Allah kalau mencintai satu kaum niku bakal diparingi cobaan. Faman rodiya falahu ridho. Nek ada yang ridho di kampung itu, Allah kasih ridhonya. Wa man sahita falahu sahatu. Barang siapa yang ndak ridho, ndak terima, maka Allah kasih murka. Makanya ketika kita konteksnya ke bangsa Palestina, maka niku kondisi yang tidak bisa kita katakan sebagai adab. Itu adalah tanda cinta Allah kepada mereka. Jadi kalau kita kemudian melihat mereka niku paribasane mesake, ya itu kacamata dunia. Tapi kacamata akhirat, justru orang-orang yang mati di sana itu, meninggal di sana itu, mereka punya kesempatan memberi syafaat 70 orang anggota keluarganya, ping sekian ratus ribu atau sekian juta orang yang mati di tangan Bani Israel itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, di dunia kita melihat ada bentuk kesedihan, tapi di akhirat ada bentuk kemuliaan, keutamaan buat mereka yang diberikan cobaan.
Ramilo dalam konteks judulnya tadi, yaitu sabar terhadap takdir, maka seorang muslim harus bersabar terhadap takdir yang terjadi, dan itu termasuk bagian dari keimanan. Dan dilarang salah satu bentuk mengingkari takdir adalah mencela nasab orang lain. Memang benar dia itu anaknya seorang kriminal, memang benar dia anaknya seorang pencuri, pencopet, bahkan mungkin pembunuh, tapi dia pun tidak bisa memilih lahir dari siapa. Dia nggak bisa milih jadi anaknya siapa. Maka seorang anak yang mengingkari nasab bapaknya itu keliru, apalagi yang bukan anaknya menghina nasab orang lain, itu tambah keliru lagi. Kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ancaman keras yang sangat keras bagi orang yang kemudian menganiaya dirinya sendiri karena ditinggal pergi orang-orang yang dikasihi. Itulah termasuk orang-orang yang mengingkari takdir. Dan saya sudah siapkan materi tambahan dalam rangka nunggu sholat isya itu kan, yaitu tentang mengingkari takdir. Kirin kalau pados sirin, kurang salah dek. Sabar terhadap takdir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman pada Quran surat An-Nahl ayat 127, wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan bersabarlah kamu dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, amarahullahu bisabri ala adahum wa wa'adahu ayyu'inahu alaih ayyuwafiqahulah. Allah memerintahkan nabinya termasuk kita untuk senantiasa bersabar atas semua gangguan yang kita terima selama hidup, dan Allah menjanjikan pertolongan serta taufik agar terus membuat kita menjadi orang-orang yang bersabar. Sehingga orang-orang yang mengimani takdir bagian dari mengimani rukun iman, sebagaimana sabda Nabi SAW ketika ditanya apa itu iman, maka beliau mengatakan antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu termasuk iman, rukun iman yang sempurna adalah mengimani adanya takdir baik dan buruk. Dan kemudian ketika kita ngomongkan tentang sabar terhadap takdir, maka sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Artinya ketika jenengan sudah hari ini menjadi orang yang taat, maka yang diminta adalah istiqomah. Untuk istiqomah butuh kesabaran. Kenapa? Lah iya, jenengan lajeng salat melampahkan masjid kedah sabar. Mungkin tendalan enten gangguan nggih sabar. Mungkin ajeng kondur sendale ilang ya sabar gitu kan. Sosok orang mung sendal motore ilang ya sabar gitu kan. Ampun jadi orang-orang yang mutung, lagi sendale ilang wis kapok nang masjid gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, sabar menjauhi maksiat. Ketika hari ini kita sudah bisa menjauhi kemaksiatan, dosa-dosa besar, maka kita harus sabar menahan diri dari semua dorongan hawa nafsu untuk kembali. Makanya termasuk bentuk persabaran dalam urusan menjauhi maksiat adalah carilah lingkungan yang baik. Ketika panjenengan mungkin pernah melakukan dosa besar mabuk, ya tinggalkan komunitas pemabuk yang pernah ada. Ketika pernah bersentuhan dengan barang haram yang namanya narkoba, jangan lagi melirik teman-teman yang dulu membawa jenengan ke jalan yang salah. Maka orang-orang yang tidak paham ini, maka dia katanya tobat tapi sesuk malah baleni. Dan baleni ini lebih parah karena sudah ngempet, jadi kayak orang puasa diloske gitu. Kemudian yang ketiga, sabar terhadap musibah. Ini yang umum kita pahami, yang umum kita ketahui, bahwasanya yang orang-orang yang kena musibah maka di situ dituntut untuk sabar. Ini yang paling umum. Makanya yang jarang kita dengar yaitu sabar pada ketaatan dan sabar untuk menjauhi kemaksiatan. Allah berfirman pada Al-Baqarah 155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'." Wa pada akhir ayatnya, "Wa basyyiris sabirin." Maka akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan dan kekurangan harta. Di akhir ayat, "Wa basyyiris sabirin." Maka kasih kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Kenapa? Karena pahala sabar niku mboten enten takerane. Jenengan mau sholat jamaah niku pahalanya antara 25 atau 27. Jenengan mengke sedekah pahalanya antara 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi begitu sabar, maka innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu pahalanya tidak ada ukurannya, tidak ada takarannya. Makanya tadi di dalam kitab ini dituliskan innama idomil bala idomil jaza. Di dalam cobaan yang sangat besar ada pahala yang sangat besar. Tapi catatan saya, catatan kula, jangan pernah meminta cobaan. Ya Allah mang coba kula ampun. Karena itu bukan perkara yang gampil, bukan perkara yang mudah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub alaihissalam, nabi yang kemudian diberikan kesehatan, harta, keluarga,
dan beliau dicoba dengan sakit yang luar biasa, dan di dalam sakitnya itu pernah sebagian orang menyarankan mintalah sembuh pada Allah, maka dia mengatakan aku malu karena sakit yang aku terima enggak lebih lama daripada nikmat yang aku rasakan. Tapi akhirnya beliau pun berdoa, dan dalam doanya itu mboten enten kata-kata nyuwun mantun, mboten enten. Beliau cuma mengatakan ini masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah tertimpa penyakit dan engkaulah Rabb yang maha penyayang. Cobi mang resapi mboten enten kata-kata nyuwun ya Allah kula nyuwun mantun. Makanya orang sekarang niku nembe dicoba masuk angin lho. Bojo kula niku lagi masuk angin sedina niku. Wah sing bungok-bungok wis ra karu-karuan. Awakku ceklek kabeh, balungku remek. Padahal ya cek utuh, digrayangin cek utuh niku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah nggih, niki Nabi Ayub. Makanya sabarnya Nabi Ayub niki sabar yang juara. Belum ada yang mengalahkannya. Dan nanti Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan iwak paus, di situ dia tidak kemudian berdoa ya Allah mang medalke kula mboten. Dia cuma mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Topi. Dia hanya mengatakan itu. La ilaha illa anta, ya Allah tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Inni kuntu minadz dzalimin. Saya ini benar-benar orang dolim. Kenapa? Karena dia diminta untuk berdakwah, diminta untuk sabar. Sing didakwahi brengkele angel, akhirnya ditinggal lunga mutung. Nah, lungone kedah nyebrang laut, enten kapal melu, tengah laut goyang kapale. Akhirnya disepakati diundi pisan pindho ping 3 kok angsal Nabi Yunus terus cemplungke, dimplok langsung kalih wak paus. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, pramila jenengan nek gerah nggih, Pak, Bu, ampun muni-muni sing boten-boten, mang tiru niki dua nabi niki, inni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa penyakit dan Engkau lah Rabb yang Maha Penyayang. Atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Niku mang tiru. Atau kalau misal jenengan mau yang lain boleh, tapi ya tetap kalimat yang baik, misal la sahla illa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan yang datang kecuali Engkau yang mengizinkan, dan kemudahan itu enggak akan datang kecuali Engkau yang menjadikan. Nah, niku mengulang-ulang. Sudah terlalu banyak cerita yang saya dengar orang-orang yang baca itu banyak keluar dari kesulitan. Kesulitan apapun, kesulitan utang, kesulitan penyakit, kesulitan masalah, kesulitan apapun. Dan akhir dari sebuah cerita dari kesulitan apapun yang terjadi, ketika itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan yang baik, tetap menjadi kebaikan. Oh, gak ada masalah kali garwone, gak ada masalah kali putrane. Misal kok kemudian akhirnya dengan banyak berdoa berpasrah kepada Allah, akhirnya kesimpulannya harus berpisah, ya mungkin itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita membicarakan sabar dan ridho, maka ada dua tingkatan, yaitu sabar artinya menahan diri dari marah dan keluh kesah. Nah, ridho ini di atasnya, yaitu menerima semuanya dengan lapang dada bahkan bahagia. Makanya kalau ada cobaan kok orangnya sabar, niku level bawah. Di atasnya ada cobaan dia bersyukur sebagaimana Abu Kilabah, itu yang hebat. Makanya sebagian orang niku ketika nggak dicoba dia gelisah, tapi yo nggak kemudian minta cobaan, gelisah, khawatir, kok uripku kok dikei kepenak terus, kok ora enak cobaan, aku khawatir mengko dikei istidrat. Nah, begitu datang cobaan, ucapannya bukan lagi innalillah Bu Pak, tapi alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan yang aku terima loh, cobi. Nah, alhamdulillah umumnya kan dapat rezeki, dapat duit ngoten niku to. Nah, niki mboten alhamdulillahi ala kulli hal. Ya Allah, alhamdulillah segala puji untuk Engkau atas semua keadaan yang saya alami. Ibnu Qayyim mengatakan as-sabru wajibun waridho mustahabun. Yang wajib itu sabar. Orang Islam wajib sabar, tapi kok sanggup ridho, maka dia di atas keutamaan. Wa huwa akmalu minas sabr, dan itu lebih utama daripada sabar. Makanya kemarin saya punya teman itu istrinya meninggal. Bagaimana dia ketemu orang dari istrinya itu piye saya. Umur 42 meninggal, ninggalkan anak 4 masih kecil-kecil. Terus sing kakung niku nggih piye saya. Mboten nate napa-napa sing mari wong anyel mboten nate. Wah niku sing nyolatke niku sak mbuh-mbuh peh bianget. Wah bianget Pak. Padahal omahe niku cilik, dadi buat kowe banyu mili ngoten niku. Dan dia napa istilahnya? Yo sedih. Pengen nangis tapi ora tekan gitu.
Karena dia harus menguatkan putranya dan juga dia harus ketemu orang banyak. Nah, begitu saya datang gitu kan. Terus dia ngomong, "Matur nuwun Tat, sudah sampai sini nih." "Nggih Mas, siap nih. Saya ajeng nyolatke ini." Nah, terus kula bar nyolatke terus kula medal disalemi mulai terus dia bilang sama saya gitu kan. "Alhamdulillah kula pun ridho garwa kula meninggal dengan baik." Yang nyolatkan banyak, lebih dari 40 orang dan ini orang-orang baik semua. Teman-temannya tahsin, teman-temannya pengajian, disebutkan kegiatan aktivitasnya itu apa aja disebutkan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kula mawon pas mriku niku dalam hati kula ngiri. Nek aku mati apa wong Baitur Rahman do nyolake aku ora gitu lho. Niku genah-genah ketok moto, genah enten buktine. Makane delalah dahulune niku kula ngisi ten niku. Lah kula tendalan niku kula pikir iki materine apa walah kesuwen, materi tentang istri yang sholihah. Kula sebut niku ciri-ciri si mbak ini dari mulai dia niku ahli ibadah, kemudian dia wanita sing nrimo macam-macam saya sebutkan. Ning delalah pas kula pengawasan niku garwane mboten henten ya. Makanya Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang meninggal dengan cara husnul khotimah niku harus kita cari pelajarannya. Dan itulah pelajaran kehidupan yang enggak akan kita dapatkan di bangku sekolah, bangku kuliah manapun. Itu hanya ada dalam kehidupan nyata ketika kita mendapatinya, apakah itu dari saudara atau tetangga. Tinggal jenengan pelajari, jenengan petani, mana yang sanggup jenengan lampain, jenengan tiru. Itu yang terbaik. Makanya nggih, orang-orang yang suka niteni niku begitu mireng si fulan meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, langsung digoleki garwane putrane, ditekoki. Iki amale pakmu mbokmu apa? Sebutno. Nek sing tak delok ya mung ning masjid padha kaya aku, ning omah piye. Nah, disitulah kemudian kita belajar, Pak. Belajar tentang bagaimana menjadi orang baik yang tidak ada di buku, yang tidak ada di bangku kuliah, tidak ada. Itu adalah praktek keseharian dari seorang hamba yang Allah mencintai. Karena cintanya kepada Allah, maka Allah menginginkan perjumpaan yang disegerakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Islam melarang kita untuk berkeluh kesah terhadap takdir, gedumel, napa meleh, gembreneng mboten angsal. Nembe dikai Jawah lho ya, dereng dawah. Nembe diparingi Jawah niku wis muni-muni. Kok ya wis udan, nyahmene wis udan ngono. Engko ora udan, kok ya ora udan-udan. Bathukku nganti panas ning dalan nganti kliyengan. Engko dikeki udan, wah lagi panas-panasnya malah udan. Engko nek aku beleken piye? Alah wis. Itulah menungsa, ya. Kulika halua, tercipta tukah ngeluh. Nah, seorang muslim tidak boleh mengeluh. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyindir kita, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan punya sifat suka ngeluh. Idza massahu syarru jazua, apabila ditimpa kesusahan dia berputus asa. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dapat yang baik dia ingkari. Dapat nikmat, wah iki mergo aku pinter, mergo aku sekolah, mergo aku ngene, mergo dia enggak mau kembalikan kepada Allah. Lalu Allah kecualikan apa? Illal musallin. Nah niki, illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Pramila pentingnya jenengan gadah putra niku kan salat niku ngoten. Soale nek ra salat, njaluk motor jenengan tukoke beat, pegah numpaki. Mergone napa? Njaluke fiction, njaluke Vario, njaluke mungkin PCX, NMAX. Njaluk mobil jenengan tukoke mobil bekas, emoh numpaki. Yalah tukoke mobil kok Kijang kula moh gitu kan. Ngopo Pak tuku mobil kaya ngono, mobil tuwa ngono. Marai rekoso. Lah ngopo lah dadak nganggo nyurung. Sing anyar ngono lho, sing kinclong. Nek perlu sing nganggo remote, sing ora enek bolongan kuncine. Ngoten niku sing disuwun. Makanya illal musallin niki mang penggalih. Pentingnya putra niku ken salat. Karena apa yang jenengan miliki itu kalau pakai kacamata hawa nafsu itu pasti akan kurang. Gadahe griya tunggal kan ngedum kalih emoh niku nek bocah ra tau salat. Moh iki tak pek dhewe wong ngomongane mung 100 sok dom loro Pak. Wis lonjor ora penak gitu kan. Nah, pripun padahal gadahe namung niku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Kemudian disebutkan pada ayat berikutnya, disebutkan pada Quran surat Al-Baqarah 153 bahwasanya ketika seorang hamba itu senantiasa bersabar, maka Allah punya janji, innallaha ma'as sabirin. Allah akan selalu membersamai. Kalau sudah dibersamai Allah niku pripun to? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nek enten masalah dikai dalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dompete ra enek isine, lagi cekek-cekeke ketingate enek sing marani, "Nyo duit nggo kowe jajan." Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah paling mung 20.000, mang syukuri.
20.000 mengil 200.000 teko. Ngoten cara maine ngoten niku. Tapi nek sithik niku ora syukur, terus kita berharap banyak niku ngimpi. Wong dalile mboten ngoten. Dalile niku nggih yang dikit disyukuri maka akan ditambahi. Ngoten to. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada Quran surat Az-Zumar ayat 10 tadi sudah saya sampaikan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya orang-orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala tanpa hitungan. Allah sendiri yang akan memberikan totalane. Ndak pakai kalkulator, terserah Allah. Makin sabar orang ini pahala makin banyak. Makin sabar orang ini tambah terus. Iman itu ditambah ke tendonya, iman itu ten akhirat. Maka enggak akan ada kecewa di dalam perjalanan hidup orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian pada Quran surat Al-Ma'arij disebutkan innal insana khuliqa halu'a tadi udah. Kemudian pada sebuah hadis Nabi SAW bersabda tentang pentingnya bersegera pada hal-hal yang baik agar bisa melupakan musibah yang sedang kita terima. Nabi bersabda ihris ala ma yanfa'uka, maka bersemangatlah dalam hidup untuk senantiasa menjadi orang yang menebarkan manfaat. Wasta'in billah, senantiasa mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan menjadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak bakoh, orang-orang yang kemudian ketika punya masalah kemudian oling, munting, geblak, semaput. Wa in asabaka sayun fala taqul law anni fa'altu kada wa kada wa kada kana kada wa kada. Jangan jadi kayak sebagian orang yang tawakalnya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kena musibah dia bukannya mengucap innalillah, boro-boro ngomong alhamdulillah la kulli hal, innalillah wa moh, maka yang bisa dia katakan cuman mengandai-andai, umpama yo aku dadi ngene kudune aku ora ngene. Nah, inilah kebiasaan banyak orang, selalu menyesali sesuatu yang sudah terjadi dan tidak segera move on. Niku nek dalam bahasa psikologi marai sutris. Nah, makanya jenengan mungkin nek ningali niku rumah sakit jiwa, pasiennya luber gitu kan. Sampai ten kota Surakarta itu sampai dibahas bagaimana mengantisipasi penduduk kota dari gangguan mental karena masalah ekonomi lah, masalah niki. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walakin qaddarallahu wa masya'a fa'al. Jadi termasuk ucapan yang baik ketika kena musibah adalah qaddarallahu wa masya'a fa'al. Allah sudah menakdirkan, kalau terjadi ya terjadilah, dan kita tidak bisa menolaknya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi SAW bersabda lagi, ma yusibul muslim min nasobin wala wasobin. Tidaklah seorang yang beriman itu tertimpa kelelahan. Sedangkan keng kantor kesel tekan ngomah, bukannya dipijeti garwane sing njaluk pijet. Ya, masih iki curhat ketok iki. Nah, kemudian ditimpa penyakit, wala hamin, dan ditimpa kegalauan, wala hazanin, dan ditimpa kesedihan, wala ada, wala ghamin, dan ditimpa dengan gangguan duri atau apapun yang menyebabkan dia sakit, hatta saukati yusakuha, sampai rasa panas meriang yang dia hadapi, illa kafarallahu biha min khotoyahu, melainkan semua yang dirasakan niku wau menjadi penghapus dosa. Makanya kok jenengan hari ini misal mumet gitu, nggih bismillah mugi-mugi dosane kelong. Kok tadi melampah ngidak paku, nggih mugi-mugi mboten tetanus, mugi-mugi dosane kelong. Sampai ngomah gitu kan, enten masalah melih, mugi-mugi desane kelong. Menoten mawon, dengan catatan dilakoni kanthi sabar, mboten mengeluh, mboten haluan tadi lho, suka mengeluh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian nggih ada sarana untuk menumbuhkan kesabaran dalam diri seorang mukmin. Maka sabar bukan paket yang tiba-tiba datang kayak paket Shopee niku mboten. Sabar niku proses. Maka proses yang pertama adalah menuntut ilmu tentang tauhid. Pentingnya mengetahui semua cerita kehidupan sudah digariskan, sehingga orang-orang yang mendapat cobaan mau enggak mau harus paham nek niku sudah ditakdirkan, sehingga harus bersabar. Allah berfirman, "Qul la yusibanna illa ma kataballahu lana." Katakanlah tidak ada yang menimpa kita semua kecuali yang Allah telah tetapkan. Nah, terus apa toh Mas hikmah dari meyakini takdir itu yang terjadi? Maka akan terjadi, maka Allah menyebutkan likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Maka ketika kita punya keimanan pada takdir dan kita memahami semua yang terjadi adalah catatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka
Kalau kita dapat yang baik-baik kita tidak akan sombong. Kalau kita dapat masalah kita tidak akan sampai pada level orang-orang yang berputus asa. Mekaten hikmahnya. Punten aku tadi. Ampun. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah waktunya adzan Isya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma